Jadi kita harus lebih paten lagi. Soalnya Raja Jawa ini kalau kita main-main celaka kita. Saya mau kasih tahu aja, jangan coba-coba main-main di barang ini. Ini, waduh, ngeri-ngeri sedap barang ini, saya kasih tahu. Saya udah wanti-wanti betul di area ini kalau masih ada yang main-main, saya gigit sendiri. Lewat cara saya. Bisa lewat KPK, bisa. Bisa lewat Polri, bisa lewat Kejaksaan, akan saya bisikin aja. Di sana ada yang main-main. Saya tidak ada kompromi dalam pemberantasan korupsi karena korupsi memang musuh kita bersama. Dan saya ingin KPK mempunyai peran sentral dalam pemberantasan korupsi di negara kita yang mempunyai kewenangan lebih kuat dibandingkan lembaga-lembaga lain dalam pemberantasan korupsi. Nah, kalau kita lihat keterangan-keterangan KPK yang bermacam-macam itu, saya melihat KPK sendiri sangat ketakutan. Bahkan kalau tadi kita dengarkan keterangan dari Ketua KPK untuk menyebut bahwa Kaisang anak presiden saja tidak berani begitu ya. Menurut saya memang KPK ini sekali lagi agak berbeda treatmentnya dengan kasus-kasus yang lain. Terakhir misalnya di kasus Rafael Alun atau kasus Eko atau juga kasus-kasus yang lain, Mbak. Keberanian KPK seolah hilang di hadapan Raja Jawa, Kaisang untouchable. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, tetaplah bersatu padu membangun negara ini tanpa ketuhanan. Ini aku akan menjadi persatuan dan keutuhan bangsa. Di negeri ini, kita diajarkan bahwa hukum adalah panglima tertinggi. Tak peduli siapa pelaku di balik tindak tanduknya, namun melihat kehebohan yang terjadi baru-baru ini, rasa-rasanya kita perlu bertanya ulang. Apakah hal tersebut adalah benar? Apakah hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas? Ya, ini tentang Kaisang Pangarep, anak bungsu dari Presiden Joko Widodo, yang mendadak hilang dari peredaran, seolah-olah dibackingi oleh takdir yang begitu istimewa. Ingat, tak lama setelah laporan masyarakat soal dugaan gratifikasi jet pribadi yang mengarah ke Kaisang muncul, di sini kita bisa melihat gelagat KPK seperti gamang untuk mengungkap kasus ini. KPK pun seolah kesulitan mencari jejaknya. Bukan hanya itu, bahkan keberanian mereka untuk menyebut Kaisang sebagai anak Presiden Jokowi pun kita rasakan seolah-olah lenyap. Seakan-akan ada kekuatan tak kasat mata yang membungkam nyali mereka. Miris kan? Padahal menurut kabar, Kaisang sudah berada di Jakarta, yaitu sejak 28 Agustus 2024 kemarin. Bayangkan, dalam kota yang sama saja, KPK yang katanya super body justru seperti anak ayam yang kehilangan induknya. Dan yang lebih menggelikan di sini, PSI, partai yang digadang-gadang sebagai corong reformasi, malah bungkam 1000 bahasa. Padahal ketua umumnya saat ini hilang entah kemana, dan tak ada satupun yang berani bicara. Aneh bukan? Di sini kita mungkin bertanya-tanya, kenapa KPK tidak langsung saja meminta klarifikasi? Kaisang itu bukan hantu loh, atau bukan lagi anak balita yang sewaktu-waktu bisa diculik WP Kalong, yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Lalu apa yang terjadi? Apakah ini semua hanya upaya untuk mengulur-ulur waktu, menunggu badai mereda? Dan ketika semuanya tenang, perkara ini pun kemudian hilang begitu saja. Kalau kita ingat beberapa waktu yang lalu, Presiden Jokowi pun pernah dengan lantang berkata, kalau masih ada yang main-main, yang gigit saya sendiri. Perkataan ini pun keluar dari mulut seorang presiden yang mengaku tegas serta tidak pandang bulu. Tapi kini, saat kasus ini menimpa keluarganya, gigitan itu entahlah kemana. Jokowi yang dulu pernah berjanji akan menindak segala kasus korupsi, pungli maupun gratifikasi, seolah seperti sangat berbeda
bila para pelaku-pelakunya tersebut dari circle ataupun kelompoknya. Kita semua sadar saat ini memang KPK telah lemah. Lembaga yang dulu pernah dibanggakan oleh masyarakat kini seolah menjadi seperti harimau ompong. Dan pernyataan Jokowi, "Saya yang gigit sendiri," kini hanya tinggal ucapan yang tersimpan di arsip berita lama. Di sini banyak yang bilang, ini hanya siasat politik, sebuah permainan di balik layar yang ingin mengamankan anak-anaknya dari jeratan hukum. Mungkin saja Jokowi dan para petinggi Kimples saat ini sedang sibuk mencari jalan keluar yang aman untuk si Kaesang. Mereka akan terus mengulur-ulur waktu hingga semuanya pun bisa reda. Dan kita tidak boleh lupa, dalam politik, waktu adalah segalanya. Dan semakin lama perkara ini diulur, maka akan semakin besar untuk menutupinya dengan hal-hal yang lain yang lebih heboh. Di satu sisi, kita melihat bagaimana orang-orang di circle Presiden Jokowi memainkan kartunya dengan sangat cerdik, seolah menggiring opini bahwa Kaesang tidak bersalah. Tapi di sisi lain, kita juga harus melihat kenyataan bahwa Kaesang bukanlah sekedar anak presiden. Dia adalah warga negara biasa yang seharusnya tunduk pada hukum yang sama juga seperti kita semuanya. Jika Kaesang benar-benar tidak bersalah, mengapa harus takut menghadapi klarifikasi KPK? Mengapa harus menghilang? Dan mengapa KPK begitu terlihat lemah dalam menangani kasus ini? Bukankah ini adalah sebuah kesempatan emas bagi lembaga anti rasuah tersebut untuk membuktikan bahwa hukum benar-benar tajam ke atas? Mungkin di sini kita hanya bisa berharap KPK bisa membuktikan bahwa mereka bukan sekedar boneka politik yang dikendalikan oleh kepentingan para penguasa. Tapi jujur saja, dengan segala drama yang terjadi, harapan ini makin hari makin pudar. Mari kita ingat-ingat, hukum adalah sebuah alat untuk menegakkan keadilan, bukan untuk dipermainkan. Jika hukum hanya berlaku bagi mereka-mereka yang tidak punya kekuasaan, maka kita sedang berada di jalan yang sangat berbahaya, yaitu sebuah kehancuran yang sudah ada di depan mata. Namun, kita tidak boleh kehilangan harapan, yang seperti kata pepatah, sekali layar terkembang, pantang biduk surut ke pantai. Dan mari kita kawal terus kasus ini, karena di ujung sana kita masih punya secercah harapan bahwa kebenaran pasti akan terungkap, meskipun harus melewati jalan terjal penuh liku. Karena kebenaran di sini akan selalu menemukan jalannya sendiri untuk keluar ke tempat terang. Tapi entahlah, apakah di negeri ini keadilan bisa ditegakkan, atau justru akan semakin jauh dari jangkauan kita? Mungkin ini hanya sedikit humor pahit di tengah segala kegelisahan, karena pada akhirnya kita pun hanya bisa tertawa. Walau sebenarnya para pahlawan-pahlawan negeri ini saat ini mungkin sedang menangis meratapi mundurnya etika dan peradaban Indonesia. Semoga saja apa yang menjadi opini saya ini tidak terjadi. Bagaimana menurut kalian? Apakah saat ini kita masih percaya bahwa ada sebuah lembaga hukum di negeri ini yang selalu menjadikan hukum sebagai panglima tertinggi? Tulis ya jawaban kalian di kolom komentar. Salam perjuangan dan salam dari rakyat jelata.